bahwa hati kita itu ada 4 khawatir, ada 4 lintasan hati. Lah, mungkin ada yang bertanya, apakah hawa nafsu sama hati nurani sama apa saja yang asalnya dari hati itu maksudnya ada kesamaan nggak? Kalau kan nanti hawa nafsu ada 7, yang paling jelek itu nafsu amarah, yang paling bagus nafsu kamil. Nah, apakah hati nurani itu ada tingkatannya, Ustaz? Apa mungkin angkalan diri kita sendiri atau bagaimana? Ya, pembahasan hati itu ada di kitab Zubat, Nadom Fikih. Oh, Nadom Zubat. Nadom Zubat itu katanya Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i. Kayangan Imam Ibn Ruslan, ulama Syafi'i. Itu 2000 Nadom. Di situ disebutkan bahwa hati kita itu ada 4 khawatir, ada 4 lintasan hati. Ada yang hati kita itu setiap orang punya hati domir, hati nurani. Nah, hati nurani ini itu dipengaruhi 4 hal ini, pasti ada. Bahkan kata ulama semenit itu hampir 70 lintasan hati. Jadi banyak sekali pengaruh. Ya, kan kita rasakan. Ya. Walaupun kita diam, hati kita ramai. Ya. Itu karena ada 4 lintasan. Yang pertama adalah lintasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khawatir rabbani. Lintasan hati dari Allah. Allah berikan ilham. Kayak ya. Kalau para nabi rasul wahyu. Kalau kita ya ilham. Ilham yang baik. Itu kalau Allah, itu contohnya apa? Ya, kalau kita melihat orang susah itu pengen bantu, itu dari Allah itu. Tidak mungkin dari setan ya? Iya. yang kedua? Yang kedua adalah lintasan dari malaikat, khawatir malaki. Lintasan dari malaikat. Bedanya apa lintasan Allah dan malaikat? Kalau Allah itu terus menerus ada. Kalau malaikat itu besar lebih sedikit. Sekejap. Ya, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada. Seperti kalau di malam hari kita bangun, itu malaikat nyuruh kita untuk sholat subuh ya. Sholat subuh. Nah, itu. Ya. Terus yang lintasan ketiga, Ustaz? Ketiga itu lintasan dari setan. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Bahaya. Itu setan itu bisa mengalir bisa lewat darah kita, lewat pembuluh darah kita itu. Kita nggak bisa melihat, tapi dia bisa melihat kita. Dalam Al-Quran, dari Surah Yasin itu. Sesungguhnya setan itu musuh yang aduwwum mubin. Nasyaitana kana aduwwum mubin. Iya. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kalian. Fa'buduni hada siratum mustaqim. Maka sembahlah aku, wahai umat Rasulullah, wahai manusia yang beriman, karena ini adalah jalan yang lurus. Setan itu selalu membujuk rayu kita. Nah, itu setannya ada. Yang keempat, hawa nafsu ini. Hawa nafsu ini yang paling berat. Kalau setan dibacakan ta'awud, itu Allah sudah bantu kita. Dia lari. Kalau hawa nafsu itu butuh perjuangan. Karena nempel di tubuh kita. Nempel. Jiwa kita. Jiwa kita. Nempel di jiwa kita. Bukan ada pengaruh dari luar, tapi ya sifat kita sendiri yang aslinya. Bersatu dengan kita. Ya itu sih kalau itu ya sempat saya ada yang tanya, kenapa ya katanya di bulan puasa, di bulan Ramadan itu semua setan dan jin dikurung, tapi kenapa kok ada yang mokel, ada yang masih bermaksiat? Ya mungkin jawabannya itu bukan pengaruh dari setan, itu pengaruh dari hawa nafsu kita sendiri, ya Ustaz. Ya, pengaruh setan yang masih dilakukan oleh hawa nafsu. Kan ini setannya sudah kurung, tapi hawa nafsunya masih. Ya mungkin diri kita sendiri yang setan. Nah, untuk mengetahui apakah kita itu dalam hawa nafsu yang mutmainnah atau yang lawama, itu bagaimana Ustaz? Kita merasakannya. Apa itu hanya sebagai simbol atau kita harus merasakan kita ini hawa nafsu yang
kategori mana gitu? Ya kita bisa menilai diri kita sendiri. Iya. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan ngaji ini. Itu. Jadi dalam satu riwayat dari Sayyidina Umar itu hasibu anfusakum qabla an itu hasabu. Introspeksi. Periksa dirimu sebelum kalian diperiksa oleh Allah di hari kiamat. Yeah. Gitu. Jadi hendaknya kita memeriksa. Karena kalau kita nggak meriksa, nanti yang meriksa Allah. Yeah. Gitu. Yeah. Jadi persiapkan diri kita. Karena ini untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Kalau kita mampu memeriksa diri kita sendiri dengan timbangan-timbangan yang aturan-aturan yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana kita menjadi orang baik, bagaimana menjadi orang yang soleh, orang yang muslih. Soleh itu baik. Di atasnya lagi adalah muslih. Muslih. Mampu menjadi sebab orang baik. Iya, mensolehkan orang. Gitu. Jadi ini ajaran tasawuf ini sebagai alat kita untuk mendeteksi seperti termogan ini. Nah, ini suhu badannya berapa gitu. Kalau suhu badannya normal berarti sehat. Yeah. Kalau tinggi berarti dia sakit. Nah, itu tasawuf di sini sebagai termogan untuk mengukur berapa derajat keimanan kita, berapa derajat kita percaya kepada Allah. Ya. Tingkatan nafsu kita. Tingkatan nafsu. Yang nomor degradasi atau paling itu kapolista yang pemuncak klasemen. Yang minimal mungkin nggak bisa kamil gitu, nggak bisa. Kamil itu khusus bagi Rasul dan Nabi. Ya, karena salah satu sifatnya Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa. Itu. Kalau kita ya mutmainnah itu sudah luar biasa ya. Sudah tenang. Kalau kita dalam surat tenang itu indah itu. Kalau kita sudah tenang itu indah. Apalagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup segini ya Ustadz. Tadi pembahasan kita sangat menarik sekali. Ya. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan fana menurut bahasa yakni sesuatu yang tidak kekal atau sesuatu yang selain Allah. Kalau menurut istilah yaitu tidak adanya halangan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Terus terkendalinya hawa nafsu. Terkendalinya hawa nafsu. Terus hawa nafsu dibagi menjadi 7. Yang paling bawah yakni hawa nafsu ammarah. Yang paling atas yakni hawa nafsu kamil yang hanya dimiliki oleh Rasul dan Nabi. Lah, apakah hawa nafsu sama hati nurani itu sama? Beda ya? Ya, beda. Hawa nafsu sama hati. Ya. Hati nurani. Sama. Sama. Ya. Tapi hati nurani ada dari 4 lintasan atau 4 bisikan. Ya. Dalam segi istilah beda. Tadi kalau hati nurani itu ada 4 hal khotir yang bisiki atau yang melintasi. Yang pertama yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua dari malakut, dari malaikat. Nah, perbedaannya dari bisikan atau lintasan dari Allah sama malaikat itu, kalau dari Allah itu terus menerus. Kalau dari malaikat itu jarang tapi langsung besar gitu. Kayak tiba-tiba langsung pengen berbuat baik kan. Itu hati nurani. Maksudnya dari bisikan dari malaikat. Iya, malaikat. Terus yang ketiga dari setan. Terus yang terakhir yakni dari hawa nafsu. Ya itu mungkin kesimpulan dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustadz Hadi. Maka kita tutup pembahasan ini dengan apa yang disampaikan oleh Syaikhul Jilani. Ketika orang tersebut sudah mencapai maqam fana, bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan banyak kenikmatan untuknya. Fayamtarullah azza wa jalla fi qalbihi biha rahmatihi wa ra'fatihi wa lutfihi min nabi. Allah akan berikan hujan rahmat untuk hatinya dan jiwanya. Jadi tadi bedanya hati dan jiwa. Hati itu yang menjadi pusat. Kalau jiwa itu seluruh badan kita jiwa atau ruh.
Roh dari Allah kan? Ya. Roh itu dari Allah. Kalau jasad kita dari tanah. Makanya kalau kita membersihkan maka kita akan kembali kepada Allah dengan baik. Karena semuanya dari Allah. Ketika kita mampu mengendalikannya menjadi minimal nafsul mutmainnah atau radiyah atau mardiyah, maka Allah akan memberikan hujan rahmat di hatinya, kelembutan untuk hatinya. Dia akan memberikan kenikmatan yang luar biasa, kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang luar biasa, nikmatnya. Tuh. Allah akan memberikan pintu-pintu, membuka untuknya pintu-pintu rahmatnya, kenikmatannya. Allah akan membantu dirinya dari tangan-tangan orang lain. Jadi banyak makhluknya membantu dia. Jadi ketika kita berhubungan dengan Allah, maka makhluknya akan membantu kita. Sebaliknya kalau kita butuh pada makhluk, kita akan sibuk dengan makhluk, belum tentu makhluk tersebut membantu kita. Itu bedanya. Ketika sudah mencapai ini, orang akan memberikan ujian untuk kita. Ketika kita bersambung pada Allah, orang otomatis memuji kita karena semua hati kita itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Usbu'i Rahman, di bawah jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Itu kiasannya aja, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan memberikan pujian untuk kita. Dan Allah akan menyuruh dunia tunduk untuk kita, untuk melayani kita. Ketika kita melayani Allah, dunia akan melayani kita. Allah akan ada malahu dalika ilal liqa. Allah akan melanggengkan kenikmatan tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, summa yudkhiluhu fi ma la aina ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kemudian Allah akan memasukkan orang tersebut yang jiwanya sudah tenang ke dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia atau makhluk siapapun, tidak pernah didengar oleh siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam ekspektasi siapapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya engkau atau jiwa itu tidak bisa mengetahui apa yang disimpan untuk mereka yang bisa membuat mata mereka bahagia sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Balasannya apa tadi? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tinggi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibersihkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketenangan untuk kita semua, kita ridho terhadap seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melihat dan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Tadi penjelasan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC sangat luar biasa sekali. Terus statement yang terakhir dari Ustadz Nurul Hadi bisa saya ambil sedikit yang mungkin biasanya kita dan teman-teman lakukan, yakni berharap kepada manusia. Kita berharap pada selain Allah. Ya, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.